itu sudah bagus, cuma tidak dijalankan terus. Ada perubahan, alat-alat yang dilarang itu tidak dipakai. Sudah lindung itu, jadi malah dia lebih bagus lagi. Waktu sebelum hari DP, memang untuk kita masyarakat yang cari ikan itu sangat susah. Tetapi setelah pemerintah berikan perintah untuk setiap kampung memiliki DPL, daerah perlindungan laut, lewat beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, cara untuk kita mendapatkan ikan atau dapatkan biaya, jeripan apa yang kita masyarakat butuhkan, cepat sekali dapat. Laut merupakan aset terbesar di dunia, lebih khusus di Indonesia dan lebih khusus lagi di pesisir kepulauan Pulau Biak ini. Maka saya selalu pesan ke masyarakat, tolong kita jaga DPL karena DPL itu adalah bank. Pertama bank untuk kita masyarakat DPL. Mereka bisa punya penyimpanan, disimpan di situ. Nanti kita membutuhkan, kita bisa ambil di situ. Secara umum terumbu karang di Biak itu sangat unik dan tipenya adalah tipe oceanic. Jadi ketika kita menyelam di sini, maka kita akan menemukan suatu gambaran topografi yang unik di sini, di mana refleksnya itu landai dan relatif panjang, mungkin sekitar 500 meter. Setelah itu refleksnya itu akan drop off, jadi menyerupai tebing. Jadi menyelam di sini itu sensasinya luar biasa. Dan selain itu arusnya juga relatif kencang. Untuk musim-musim tertentu itu sangat kencang sekali. Dan di beberapa pulau itu membentuk suatu gugusan. Terumbunya itu umumnya adalah karang-karang masif Corytes dan karang bercabang Acropora, itu yang paling dominan. Namun untuk karang Acroporanya umumnya adalah karang-karang meja, di mana karang-karang meja ini sangat banyak ditemukan di daerah-daerah yang berarus kuat. Nah, di sini juga kita melihat rekrutmen. Bagaimana rekrutmen itu bisa memperbaiki kondisi terumbu karang secara alami atau pulih secara alami. Secara umum kondisi terumbu karang di sini itu relatif berada di antara 20-25%, dan ini lebih baik dari tahun 2018. 20-30% itu sudah sangat baik. Karena apa? Secara alami, kondisi-kondisi yang ekstrim, karena arus yang kuat, karena gelombang yang kuat, tipe oceanic, maka untuk tutupan mencapai 75% itu sangat sulit sekali. Untuk ancamannya sendiri di sini ada beberapa stasiun yang memang nampak bekas-bekas bom ya. Jadi kita melihat banyak sekali rubble. Dan rubble-rubble-nya itu berasal dari pecahan karang yang memang benar-benar sampai berkeping-keping gitu.
kualitas ikan karang di perairan Biak tergolong baik. Hal ini diindikasikan dengan ditemukannya ikan-ikan indikator dari famili Chaetodontidae atau ikan kepe-kepe. Biak memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi, didominasi oleh ikan herbivore, berperan memakan alge yang ada di permukaan karang mati, dapat memberi ruang menempelnya karang-karang baru atau rekrutmen karang. Tujuh dari 8 megabentos mengalami penurunan jumlah individu. Namun salah satu dari 8 itu, ya ini bulu babi, mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan. Kelompok jenis megabentos yang memiliki nilai ekonomis penting, yang artinya adalah dikonsumsi masyarakat, mengalami penurunan. Ini mengindikasikan bahwa terjadi pemanenan secara intensif. Peningkatan jumlah bulu babi sebenarnya adalah berita bagus bagi ekosistem karang yang awalnya mengalami kerusakan. Dengan peningkatan jumlah bulu babi, ya akan peran dalam ekologi akan memakan alge, memberikan ruang bagi rekrutmen terumbu karang. Biak itu salah satu lokasi yang memiliki kondisi lamun terbaik di Indonesia. Kalau kondisi lamun di Biak itu tergolong sehat. Indikasinya adalah tutupan lamun atau tutupan daun-daun lamun yang mencapai lebih dari 60%. Biak juga memiliki keanekaragaman lamun yang relatif tinggi. Supaya ikan-ikan, kerang-kerang, hewan lainnya tetap hidup di lamun dan supaya rumah-rumah kita di pinggir pantai tetap terjaga, mari kita jaga lamun di sana. Hasil monitoring tahun 2020, kami menemukan bahwa kondisi kesehatan mangrove di Kabupaten Biak Numfor termasuk dalam kategori yang cukup baik. Nilai persentase tutupan kanopinya selalu tumbuh dan meningkat dari tahun ke tahun. Bruguera gymnorrhiza dan Sonirasi alba merupakan dua jenis yang dominan dalam kawasan. Awalnya orang tua kami turun dari gunung karena kelaparan. Mereka turun dari gunung tinggal di pinggir pantai. Karena ada pohon mangrove, mereka kemari tinggal kita. Jadi mereka bawa buah pohon mangrove, mereka masak, buat jadi makanan untuk mereka. Jadi turun-temurun kita masih bisa makan buah dari pohon mangrove ini. Maka sementara ini kita melindungi. Tidak boleh pohon tebang sembarang. Boleh ambil buahnya, tapi pohonnya jangan tebang sembarang. Nama saya Fredrik Tunggamer, tinggal di Pulau Kanai. Suka mencari ikan, mancing, melong, kalau bom tidak pakai. Sudah dari kecil tidak pakai barang itu. Kalau andoi masih bagus, karang ya itu juga bagus. Sudah ada perubahan.
Semakin lama semakin bagus. Mangrove-nya juga. Cuma mangrove-nya di darat masih bagus. Di laut juga tapi tidak begitu banyak. Kalau biak-biak masih ada, masih banyak, tidak pernah habis. Karena yang mau dibawa itu yang besar, yang kecilnya dikasih tinggal. Nah, dari situ bisa dia besar lagi, ambil lagi. Nama saya Domingus Dimara dari Kampung Yenusi. Saya ke mangrove itu kadang kita cari kepiting, ada juga ikan, terus ada bia-bia. Saya pesan kepada semua masyarakat Indonesia di mana pesisir pantai boleh melindungi pohon mangrove. Itu untuk kemakmuran semua warga negara Indonesia. Nama saya Ruth Maria Morin, pengelola pasar ikan tradisional Jemaat Karmel Bosni. Di mana ada karang laut, maka di situ akan hidup ikan-ikan. Sehingga ketika kita merusak biota laut, maka sangkar atau rumah daripada ikan-ikan itu akan hancur. Mari, sampah itu kalau memang sampahnya adalah plastik, maka kita tidak bisa buang ke laut. Di Kepulauan Padaido itu ada karang, ada mangrove, ada lamun, yang mana itu yang harus dijaga oleh kita semua.